Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Firanda akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Revina Rizkyani. Baik, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Selanjutnya, soal yang ketiga. Soal yang keempat. Dan yang terakhir yaitu soal yang nomor 5. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya sangat penting karena metode pengenalan huruf di sini merupakan suatu tata cara atau teknik untuk mengenalkan huruf-huruf dasar kepada anak usia dini dengan cara yang mudah dan dapat dimengerti oleh anak. Metode pengenalan huruf di sini penting bagi anak dan bagi guru sendiri. Bagi guru yaitu untuk mempermudah guru dalam mengajarkan materi pembelajaran huruf-huruf dasar kepada anak usia dini menggunakan metode atau teknik yang secara sederhana dan menarik. Menarik di sini berguna bagi anak yaitu untuk mempermudah mereka dalam mengingat materi atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Jika saya seorang guru, maka saya akan mengaplikasikan metode pengenalan huruf kepada anak usia dini dengan metode sederhana, dapat dipahami serta menarik. Teknik dalam pengaplikasian metode pengenalan huruf kepada anak usia dini harus menarik. Maksudnya menarik di sini mempermudah anak dalam mengingat serta menangkap apa yang telah kita berikan kepada mereka. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 2. Ya, jadi dari beberapa jenis metode pengenalan huruf yang sudah saya pelajari, di sini saya menyimpulkan bahwa ada satu jenis metode pengenalan huruf yang tepat dan efisien untuk digunakan pada anak usia dini dalam mengenalkan huruf, yaitu dengan menggunakan metode fonik. Metode fonik menekankan kata pada proses mendengarkan bunyi. Dikatakan sangat efisien dan tepat untuk dipergunakan dalam mengenalkan bahasa pada anak usia dini dikarenakan metode fonik memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, anak menjadi paham bahasa Indonesia bukan hanya dengan sekedar membaca. Metode fonik sangat efisien digunakan karena dapat dipraktekkan di rumah maupun di sekolah. Anak dengan mudah untuk menghafalkan huruf dan bunyi-bunyi dari Selanjutnya, metode fonik dapat diajarkan dengan menyesuaikan struktur bahasa linguistik anak dan perkembangan bahasa anak. Kemudian, metode fonik dilaksanakan dengan kinerja otak anak, tidak memaksa, serta konseptual. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama yaitu teori Montessori. Metode pengenalan huruf Montessori berprinsip pada kemandirian, kebebasan, prinsip mentiadakan hukuman serta hadiah, serta mengoptimalisasi perkembangan panca indera. Yang selanjutnya yaitu teori pengenalan huruf menurut Glandoman, yaitu teori belajar dengan bermain. Pengaplikasian metode dari teori Glandoman yaitu menggunakan media flashcard. Yang terakhir yaitu teori metode pengenalan huruf ACM, metode pengenalan membaca dan menulis pada anak usia dini maupun orang dewasa yang menyandang buta aksara dan membantu peserta didik untuk memahami pelajaran menulis dan membaca secara cepat, mudah, dan menyenangkan. Baik, itulah ketiga perbedaan dari masing-masing teori tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu pengenalan huruf. Yang kedua yaitu memperjelas dan membuat materi lebih menarik. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsep belajar pada peserta didik. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar pada anak. Yang kelima yaitu karena dengan media gambar, jelasnya anak akan lebih tertarik
dengan mempelajari simbol-simbol huruf tersebut. Yang keenam yaitu dapat memperjelas pemahaman gambar dan huruf. Yang selanjutnya adalah penjelasan manfaat dari pengenalan huruf menggunakan metode wayang. Yang pertama yaitu, anak dapat mengenal huruf, nama huruf, dan kata. Yang kedua yaitu, anak dapat mempelajari huruf alfabet beserta dengan bunyinya. Yang ketiga yaitu, proses pembelajaran dapat lebih jelas dan efisien. Yang keempat yaitu, anak akan lebih leluasa dalam kegiatan dan merasa senang. Yang kelima yaitu, penampilan materi dapat diseragamkan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mempermudah peran guru dalam hal positif, yaitu dalam hal menghasilkan karya. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan media pengenalan huruf dengan menggunakan media finger painting, yaitu dapat mengembangkan bahasa dan kosakata anak. Anak akan mempelajari kosakata baru dalam pembelajaran ini, misalnya lengket, nama warna, dan tekstur. Misalnya, ketika cat yang sudah mengering, maka akan menjadi kasar. Anak tidak akan pernah tahu tekstur itu kasar seperti apa realnya jika ia tidak praktek langsung dengan menyentuh media tersebut. Seperti itu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Jika saya menjadi guru atau pendidik PAUD, maka saya akan menggunakan metode fonik dan metode wayang huruf. Mengapa demikian? Karena menurut saya kedua metode tersebut adalah metode yang paling mudah untuk diterapkan dan anak akan lebih secara sederhana dalam menangkap pembelajaran yang telah kita berikan kepada mereka, dan mereka akan mudah dalam menangkap pelajaran tersebut dan dapat diingat dan serta dipahami. Kedua metode pembelajaran tersebut sangat mengasyikan sehingga anak tidak akan bosan dan selalu ingat apa materi yang telah kita bahas. Seperti itu. Jika kita ingin menggunakan semua metode dalam semua jenis metode pengenalan huruf dalam pembelajaran anak usia dini, terutama dalam mengenalkan huruf, maka bisa saja, tetapi kita harus sesuaikan dengan karakteristik anak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.